Baru berkumpul 3 hari saja sudah bisa menang 5-1, saudara-saudara. Bayangkan, bayangkan 3 hari. Bagaimana kalau bisa berkumpul 3 minggu atau 3 bulan? Bisa-bisa 15-0 itu, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang berguna maupun yang tidak berguna, saudara-saudara. Baik yang bercanda maupun yang sangat-sangat serius. Bebas, saudara-saudara. Bebas, bebas. Yang penting sopan. Hari ini, saudara-saudara, kita akan kembali membahas tentang SEA Games 2023. Tentang perlawanan, perjuangan, pertarungan yang dilaksanakan oleh Timnas Malaysia U22 yang baru saja memetik kemenangan 5-1 atas Kamboja, saudara-saudara. Kemenangan yang cukup bagus mengingat Malaysia baru berkumpul 3 hari dan baru datang ke Kamboja sehari sebelum pertandingan, saudara-saudara. Dan seperti yang sudah saya ulas pada video-video sebelumnya, kalau saudara ingat silahkan diputar lagi video-video sebelumnya, saya mengatakan bahwa Malaysia yang ini, U22 ini punya potensi untuk mengejutkan, punya potensi untuk mencatatkan prestasi di SEA Games 2023, punya potensi untuk lolos ke semifinal walaupun hanya berkumpul 3 hari. Karena apa, saudara-saudara? Karena kualitas permainan Malaysia ini bagus, karena materi pemain bagus, karena secara tim juga bagus, pelatihnya juga top, saudara-saudara. Dan ini akan seperti apa, saudara-saudara, ke depannya, nextnya, karena masih akan bertemu Thailand tanggal 6 dan Vietnam tanggal 8 dan masih ada Singapura. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara, peluang Malaysia di SEA Games kali ini di grup B akan kita bahas di edisi kali ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, pada pertandingan pertama grup B, Malaysia bertemu dengan Laos dan hasilnya 5-1, saudara-saudara. 5-1 dengan ini pertandingan menurut saya cukup unik karena ada 3 gol bunuh diri, on goal. Gol sendiri kalau istilahnya di Malaysia. Ya, gol sendiri. Itu ada 3 pertandingan bunuh diri, 2 dilakukan oleh pemain Laos, si siapa itu? Ada 2 dan 1 oleh si Ubadillah apa Samsul Ubadillah apa Ubadillah, dan si Samsul Ubadillah ini susah. Itu juga mencetak gol pertama, saudara-saudara. Dan yang lebih menarik lagi adalah dalam 15 menit terakhir itu ada 3 gol. Bahkan 2 gol itu lahir di menit ke 90 ke atas. Sudah mau selesai, terjadi gol. Dan ini adalah hasil yang cukup bagus mengingat Malaysia itu baru berangkat sehari sebelum pertandingan. Pertandingan tanggal 3, Malaysia berangkat tanggal 2. Malaysia berarti itu kan Malaysia tidak sempat melakukan uji coba lapangan. Ya, mungkin saja hanya sekali aja kan berangkat pagi, mungkin sore harinya. Sore harinya melakukan latihan dan besok harinya sudah bermain. Dan mereka juga 3 hari sebelumnya baru berkumpul. Ini adalah sesuatu yang sangat bagus, sebuah langkah awal yang saya rasa sangat bagus. Ini membuktikan bahwa kualitas pemain Malaysia, kualitas secara individual maupun secara tim dari Malaysia ini sangat bagus. Begitu pula juga pelatihnya Elafalasan. Itulah pelatihnya. Ini menunjukkan bahwa dia punya kualitas, dia punya kemampuan, dia punya jam terbang, dia punya pengalaman, dia punya ilmu dan pengetahuan untuk membentuk sebuah tim yang kompetitif dalam waktu yang relatif singkat. Walaupun pada bulan Maret ada pertandingan di
di Piala Merlion. Tetapi kan jeda waktu dari bulan Maret sampai bulan Mei ini kan sangat panjang, saudara-saudara. Dan selama itu mereka tidak berkumpul. Jadi ini menunjukkan bahwa kualitas personal, kualitas individual pemain dan pelatih Malaysia cukup bagus dari permainan Malaysia saat melawan Laos adalah taktis. Permainannya adalah taktis. Penempatan strategi yang tepat itu juga menjadi faktor utama yang menghasilkan kemenangan yang menurut saya tidak terduga. Karena begini, waktu melawan Vietnam, saudara-saudara, Laos itu bermain bagus sekali. Dia mampu mendominasi lapangan, dia mampu mendominasi permainan, hanya saja eksekusinya sangat jelek. Eksekusinya ketika sampai di depan gawang, Laos tidak bisa menceploskan bola. Ada beberapa peluang waktu melawan Vietnam itu yang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Sebaliknya ketika Laos terserang langsung gol. Dan itu mereka lengah waktu melawan Vietnam. Dan ini waktu melawan Malaysia ini kembali terbukti bahwa ada gol cepat di awal dan di akhir. Ini sama persis dengan waktu Laos berjumpa dengan Vietnam. Kemudian tetapi walaupun demikian, saudara-saudara, cara Malaysia bermain itu juga layak kita beri acungan jempol, saudara-saudara. Sangat bagus. Ya, setidaknya cukup baik melawan tim dengan kualitas seperti Laos. Kenapa saya bilang cukup baik? Malaysia bermain sangat taktis. Winger kedua wing itu di kanan kiri maupun fullbacknya itu sangat hidup. Mereka mengirim umpan, bukan hanya umpan lambung, melainkan juga umpan tusukan. Begitu pula jangan lupa, saudara-saudara, Malaysia juga berani melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Tendangan dari jarak jauh itu mereka berani. Dan itu sangat berguna menghadapi tim seperti Laos. Dan itu juga terbukti kan. Gol Malaysia tercipta dari skema-skema yang menurut saya sangat bagus, sangat taktis. Yang para pemain tidak terlalu lama memegang bola, tetapi bola terus mengalir. Bola hampir mirip permainan Thailand lah. Permainan Thailand, kalau saya melihat hampir mirip permainan Thailand. Beda dengan permainan Indonesia yang terlalu banyak mengandalkan individualis. Ini beda dengan itu. Jadi Malaysia sedikit lebih matang, sedikit lebih dewasa. Ketika dapat bola mengalir maju ke depan, kemudian di pertahanannya juga terlihat solid, komunikasinya juga terjalan dengan baik, dan saya rasa ini akan menjadi nilai poin positif lah modal Malaysia untuk menghadapi pertandingan kedua melawan Thailand dan pertandingan ketiga menghadapi Vietnam. Saudara-saudara, selanjutnya, saudara-saudara, Malaysia akan menghadapi Thailand. Seperti yang video-video saya sebelumnya, saya sudah mengatakan bahwa ini susah melawan Thailand, saudara. Dan waktu itu saya bilang, ya kemungkinan Malaysia akan kalah. Kemungkinan, ya ini kan kita hanya berandai-andai, hanya memprediksi, hanya meramalkan. Kemungkinan besar Malaysia kalah. Karena kemungkinan besar ya, tetapi kan di lapangan kita tidak akan bisa tahu karena sepak bola bukan matematik. Tapi potensi hasilnya jelek itu besar sekali, saudara. Kenapa, saudara? Pertama, cara bermain Thailand itu sangat jauh lebih taktis dari Malaysia. Mereka adalah tim terbaik di Asia Tenggara. Karakter permainan mereka itu lebih mirip dengan tim-tim dari Eropa, dari Asia Timur seperti Jepang, seperti Korea, seperti dari tim-tim dari Timur Tengah, dari seperti Arab Saudi, seperti Iran, seperti mana lagi ya tim-tim, pokoknya tim-tim kuat lah, tim-tim kuat. Mereka itu bermain sangat dewasa. Bola mengalir dari belakang, dari ke tengah, kemudian tidak terlalu banyak menggiring bola. Beda dengan Indonesia. Pokoknya beda dengan Indonesia. Sekali lagi saya ingin menekankan beda dengan Indonesia. Para pemainnya yang selalu menggiring bola, selalu ingin show of force, selalu ingin pamer, selalu ingin menunjukkan keterampilan teknik mereka yang bagus menurut mereka. Tapi ini Thailand tidak, saudara. Mereka bermain taktis. Bola mengalir dari lini belakang, dari kiper ke back ke tengah, kemudian melebar ke sayap. Biasanya mereka akan main di sayap juga, hampir sama dengan Malaysia melawan. Tetapi mereka jauh lebih powerful. Fisik pemain mereka jauh lebih bagus, mereka jauh lebih bertenaga, kemudian akurasi mereka juga bagus sekali. Jadi untuk menghadapi Thailand secara taktikal itu harus diimbangi dengan kontra strategi. Pelatih Malaysia tidak bisa mengandalkan fisik juga, pasti akan kalah. Jadi harus lebih cerdik,
lebih cerdik, bermain sabar. Gunakan kalau perlu, saudara-saudara, jangan takut menggunakan counter attack, serangan balik. Dan itu sudah terbukti. Malaysia waktu melawan Laos kan ada beberapa gol yang merupakan counter attack. Kemudian bola ditendang kena gawang dan mantul dan langsung jadi gol. Ini juga bisa diterapkan waktu melawan Thailand. Jadi jangan melayani Thailand bermain terbuka. Kalau Anda melayani Thailand dengan bermain terbuka, ya wassalam, saudara-saudara. Kemampuan taktikal individual dan permainan taktis yang bagus, saudara-saudara. Harap diingat bahwa jadwal pertandingan Thailand ini lebih baik dari Malaysia. Sebelum melawan Malaysia, ketika Malaysia bertanding melawan Laos, Thailand ini libur, saudara-saudara. Tidak bertanding, cuti. Istilahnya cuti ya. Jeda, free. Jadi mereka tidak ada pertandingan. Pertandingan terakhir mereka hari Minggu. Hari Minggu tanggal 30 April. Jadi ada jeda sekitar Minggu kan, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan mereka akan bertanding hari tanggal 8. Berarti kan tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari. 7 hari atau 6 hari, saudara-saudara. Ya itulah. Jadi mereka punya jeda. Itu berarti apa? Kondisi fisik mereka jauh lebih bagus daripada Malaysia. Walaupun masalah mereka sebenarnya hampir sama dengan Malaysia, yaitu kesulitan mengumpulkan pemain karena kompetisi Liga Thailand, Thai League One itu baru bergulir dan memasuki fase akhir. Bahkan mereka nyaris hanya akan membawa 18 pemain. Pada akhirnya setelah ada lobby-lobby dan ada klub yang dengan sukarela menyerahkan pemain, maka genaplah 18 pemain ini. Tetapi waktu mereka juga mepet, saudara-saudara. Kurang dari seminggu. Kurang dari satu pekaduan, kurang dari satu seminggu untuk mempersiapkan tim berangkat ke Kamboja. Dan dengan jeda waktu yang dari pertandingan pertama kedua yang cukup panjang, ini mereka akan memiliki keunggulan fisik. Nanti dibuktikan saja, saudara-saudara, waktu pertandingan. Mereka pasti pemain Thailand akan bugar. Karena selama waktu jeda ini selama waktu tidak ada pertandingan ini, mereka gunakan untuk berlatih, untuk memulihkan kondisi. Dan ini akan menjadi faktor yang menentukan. Berbeda dengan Malaysia yang bertanding melawan bertanding melawan Laos tanggal 3, kemudian akan tanding lagi tanggal berapa ya? Tanggal 7 atau tanggal 8 lah. Itulah pokoknya pertandingan kedua kalau nggak salah hanya punya waktu 2 hari atau 3 hari. Itu akan berbeda, saudara. Apalagi ya Malaysia hanya sehari sebelum melawan Laos datang dan berkumpul 3 hari. Jadi faktor fisik ini akan menjadi salah satu penentu kemenangan dalam pertandingan nanti. Dan untuk mengatasinya ya Malaysia harus bermain sabar. Pokoknya yang seperti yang saya bilang sebelumnya, tidak perlu melayani permainan terbuka Thailand. Karena kalau Anda melayani permainan terbuka Thailand akan habis, saudara-saudara. Thailand pasti akan unggul segala-galanya. Dan kalau Malaysia bisa mendapatkan hasil imbang saja, itu sudah sebuah prestasi yang bagus. Tidak perlu memforsir, tidak perlu memaksakan kemenangan. Cukup 1 poin, 1 hasil imbang ini akan bagus. Karena masih ada pertandingan melawan Vietnam dan melawan Singapura yang bisa dimenangkan oleh Malaysia, saudara-saudara. Nah, setelah Thailand, saudara-saudara, Vietnam akan menjadi lawan yang harus dimenangkan, menjadi kunci dari permainan Malaysia di SEA Games supaya lolos ke semifinal. Karena jeda pertandingan antara melawan Thailand dan melawan Vietnam ini sangat lebih pendek lagi. Kalau tadi waktu pertandingan melawan Thailand kan jedanya dari tanggal 3 ke tanggal 6. Sekarang dari tanggal 6 ke tanggal 8. Hanya punya waktu istirahat 1 hari. Sementara Thailand tadi dari tanggal 30 ke tanggal 6 itu punya waktu 5 hari. Jadi dan Vietnam ini pertandingannya kemarin melawan Singapura. Laos mereka menang 2-0 dan Singapura mereka menang 3-0. Dan permainan mereka ada grafik yang cenderung naik. Dari semula waktu melawan Laos itu Vietnam itu main, kalau istilah Indonesia itu ala kadarnya. Ala kadarnya itu apa ya? Jelek lah, buruk, mainnya buruk. Kemudian mereka berhasil memperbaikinya waktu melawan Singapura. Singapura mereka unggul cepat di babak pertama 2-0 melalui, dan ini yang harus diwaspadai. Serangan balik
Dan ini baik pertandingan pertama melawan Laos maupun pertandingan kedua melawan Singapura, Vietnam ini mengandalkan serangan balik yang cepat. Pemain mereka itu sangat efektif memanfaatkan peluang. Itu semuanya serangan balik, saudara. Dan ini harus diwaspadai. Harus diwaspadai. Dengan kondisi fisik Malaysia yang hanya istirahat 1 hari dan mereka menghadapi lawan yang punya kondisi fisik, kemampuan melakukan serangan balik, counter attack cepat yang bagus. Ini harus waspada. Harus waspada. Tetapi saudara-saudara, saya punya keyakinan besar bahwa Malaysia akan bisa memenangkan pertandingan melawan Vietnam. Kemungkinan besar menang, bisa skor tipis 1-0, 2-0, 2-1, 3-2. Pokoknya kemungkinan besar menang karena Vietnam ini juga punya celah yang bisa dimanfaatkan oleh Malaysia. Salah satunya ada di bagian antara ketika dia nyerang ini, itu ada lubang di sekitar fullbacknya itu akan kosong. Nah, itu bisa dimanfaat. Kalau Malaysia bisa ngirim bola ke situ dan kemudian dikonversi ke tengah, diumpan ke tengah menjadi umpan yang matang, saya bisa jamin Malaysia akan memenangkan pertandingan. Juga Vietnam itu lemah dalam mengantisipasi tendangan dari luar kotak penalti. Sebaliknya Malaysia cukup, kalau saya lihat dari pertandingan melawan Laos maupun waktu Piala Merlion, itu punya kemampuan untuk melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Dua senjata ini harus menjadi andalan Malaysia untuk mengalahkan Vietnam, saudara-saudara. Peluang Malaysia lolos ke semifinal sangat besar, saudara-saudara. Tetap sangat besar. Seperti yang saya bilang di edisi-edisi sebelumnya dan selalu saya bilang berulang-ulang termasuk sekarang, peluang Malaysia itu besar untuk lolos ke semifinal, setidaknya sebagai runner up grup B. Runner up grup B ya, kita akan lihat saja nanti pertandingan melawan Thailand. Kalau pertandingan melawan Thailand Malaysia kalah, ya berarti kemungkinan besar akan menjadi runner up grup B. Tetapi kalau hasilnya imbang, ya imbang atau menang itu bisa menjadi juara grup A. Juara grup A. Dan kemungkinan, ya kita nggak akan bisa mendahului siapa-siapa. Kemungkinan bisa melawan Indonesia, bisa juga melawan Kamboja. Tapi kalau melawan Indonesia, ya ini akan menarik, saudara-saudara. Ini akan terjadi cinta lama bersemi kembali. Saya mengatakan cinta lama bersemi kembali ya, bukan musuh lama bersemi kembali, bukan. Karena ini nggak perlu bermusuhan, karena ini hanya sepak bola, hanya permainan, hanya game, fair play, hanya sportivitas. Jadi peluang ini besar, peluang, dan saya sih berharap ya memang Malaysia bertemu Indonesia entah di semifinal atau di final, saudara-saudara. Syukur-syukur sih, mudah-mudahan bisa tampil di final. Kalau bisa tampil di final ya semoga Malaysia bisa mengalahkan Thailand dan Vietnam. Ini tapi ya keyakinan saya tetap dan analisis saya mengatakan bahwa potensi Malaysia untuk tampil di final, untuk tampil di semifinal itu besar dan tidak perlu diragukan lah, kualitas permainan individual maupun secara tim ini sangat bagus, dan pelatih Malaysia juga cukup paham apa yang harus dilakukan. Dan saya rasa waktu melawan Singapura, waktu melawan Thailand, waktu melawan Vietnam, dan waktu melawan Singapura akan ada rotasi. Karena ini penting dengan jadwal pertandingan yang pendek dan stok pemain yang terbatas, ini butuh rotasi supaya kebugaran pemain itu bisa bugar. Kondisi fisik bisa 100%. Mungkin saja Malaysia akan merombak sekuatnya waktu melawan Thailand. Mungkin akan berpikir realistis dengan defensif. Ini bisa saja dengan mengistirahatkan pemain-pemain depan yang punya agresif. Kemudian pemain depan ini akan dimainkan waktu melawan Vietnam. Itu mungkin saja seperti itu. Dan strategi yang berbeda juga kemungkinan akan digunakan untuk pertandingan terakhir melawan Singapura. Dan ini harus dilakukan oleh siapapun pelatihnya, bukan hanya pelatih Malaysia, tapi juga pelatih Indonesia, Indra Safri juga harus seperti itu. Pelatih Thailand, Isira Sritano itu juga harus melakukan sama. Begitu pula Philip Trusie dari Vietnam itu juga harus melakukan hal yang sama. Atau Keisuke Honda harus melakukan hal sama karena jadwalnya padat, stok pemain terbatas, dan jangan lupa saudara-saudara, cuaca di Kamboja ini sangat panas bulan-bulan ini. Bisa mencapai 38 derajat Celcius. Bayangkan, kalau Anda bermain siang hari, Anda akan sangat panas. Tetapi kalau bermain malam hari, ya beruntung-beruntung saja, saudara-saudara.
Itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Malaysia U22 yang terjun, yang bertanding di SEA Games 2023 dalam keterbatasan, dalam kesulitan memanggil pemain, dalam waktu persiapan yang pendek, dalam macam-macam lah. Dan hasilnya berhasil meraih kemenangan dengan cukup mutlak waktu bertemu Laos di pertandingan pertama. Terlepas dari kualitas permainan Laos yang tidak sebagus Vietnam atau Thailand, hasil kemenangan 5-1 layak disyukuri, saudara-saudara. Apalagi saudara-saudara, Malaysia masih akan menjalani pertandingan lain yang tak kalah penting, tak kalah berat, yang sangat krusial. Melawan Thailand tanggal 6 dan melawan Vietnam tanggal 8. Dengan jeda waktu yang pendek dan kualitas lawan yang jauh lebih baik dari Laos. Ini butuh pemahaman yang komprehensif, butuh pemahaman yang tepat, butuh taktik yang tepat, butuh penerapan strategi yang baik supaya bisa survive, bisa lolos, bisa tampil di semifinal. Dan saya rasa Malaysia bisa. Malaysia boleh untuk melangkah lebih jauh, boleh untuk survive di turnamen kali ini, di SEA Games kali ini, walaupun bukan prioritas. Dan dengan kemampuan ini ya bisalah. Tadi saya sudah mengungkapkan banyak hal, saudara-saudara, dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara ya. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan, saudara-saudara. Tapi kalau benar, itu sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel Komentator Gadungan bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja, saudara-saudara. Skip, jangan di-report. Kasihan saya. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya. Salam olahraga dan merdeka!